Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga kalian senantiasa sehat ya, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita dengan pola makan yang baik, berolahraga, istirahat dan cukup, dan jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Amin. Eh, Bapak akan mengulang kembali merangkum bahasa Sunda pengajaran satu mengenai Biantara ini agar kalian lebih paham lagi dari materi-materi yang sudah disampaikan secara daring. Materi Biantara ini yang dimaksud dengan Biantara ini adalah pidato ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu Biantara itu merupakan pidato ya, di mana eh, kita berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan suatu hal yang penting ya, dan perlu diketahui oleh orang lain seperti itu. Nah, ini pada masa ini banyak sekali ya yang ahli di dalam Biantara dalam pidato. Kalau pada zaman dahulu itu yang kita kenal adalah seperti Insinyur Soekarno, Cokro Aminoto, ya, Bung Tomo, dan sekarang juga barangkali kalian tahu banyak sekali orator ya yang ahli Biantara, yang ahli pidato pada saat ini seperti itu. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menyampaikan teknik di dalam pidato ini ya? Itu ada beberapa teknik yang kita bisa gunakan. Pertama, kita adalah apa itu namanya, menghafalkan. Jadi kita membuat dulu semuanya, membuat apa itu namanya, naskahnya dari awal sampai akhir, kemudian kita hafalkan untuk dibacakan nanti ya. Nah, ini namanya adalah teknik ngapalkeun atau teknik literal. Yang kedua adalah teknik impromptu. Teknik impromptu ini adalah kita membuat naskahnya itu garis besar saja ya. Jadi kita buat garis besarnya saja, lalu eh, apa namanya, baru kita ketika kita naik ke mimbar, nah poin-poin tersebut itu yang kita nanti dijabarkan kemudian. Yang ketiga adalah teknik naskah. Nah, teknik naskah ini membuat naskah lengkap, kemudian kita baca pada waktu berpidato. Jadi sambil membaca naskah. Dan yang terakhir adalah teknik ekstemporan ya. Nah, ini tidak menggunakan naskah. Jadi tidak membuat naskah sama sekali. Langsung saja ya. Langsung berpidato, ketika dibaca silakan pidato langsung. Ya, itu namanya teknik ekstepentoran. Lalu beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam Biantara, pertama adalah dalam buka ya. Dalam pembukaan kita itu harus menarik supaya orang lain itu tertarik ya, otomatis. Yang kedua, vokal kita ini dalam berpidato itu harus jelas ya, tidak boleh pelan, juga tidak boleh teriak-teriak seperti itu. Nah, kemudian isinya itu harus singkat ya, jangan terlalu panjang begitu, yang akhirnya nanti malah tidak karuan isinya. Lalu mimik kita ya, pasemon dalam bahasa Sundanya itu, mimik kita harus sesuai dengan isi pidato. Nah, misalkan di situ pidatonya sesuatu hal yang sedih ya, mimik kita jangan seperti yang senang. Begitu juga sebaliknya, kalau menyampaikan suatu hal yang senang ya jangan seperti yang sedih. Nah, seperti itu harus disesuaikan. Kemudian menutup juga dengan parigal ya, dengan menarik supaya orang mempunyai kesan yang baik ketika kita berpidato. Nah, kemudian apa struktur Biantara ya? Strukturnya di sini adalah pertama itu ada bubuka, kemudian esi ya, dan kemudian penutup. Nah, di bubuka ini terdiri dari apa saja contohnya ya? Yang pertama menyampaikan salam ya. Nah, lalu kemudian setelah menyampaikan salam ya, lalu apa namanya, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa.